Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di Ilo Ekstrim, tempat dimana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Ini kisahnya keren banget ya teman-teman nih. Tentang dua sakti ya. Dua orang sakti yang bernama Bayu Pamungkas dan juga Jagabaya. Mereka adalah dua pemuda yang Jagabaya berasal dari Banten dan juga Bayu Pamungkas berasal dari Blambangan. Nah, mereka berdua ini akan mencoba menumpas dukun sesat yang ada di desa di bawah kaki Gunung Kendeng. Wah, kayak gimana nih serunya petualangan mereka berdua? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Menumpas dukun sesat di desa di kaki Gunung Kendeng. Malam baru saja turun saat dua pemuda yang sama-sama gagah dengan aura menggetarkan, Jagabaya Wiranata, pria berdarah Banten, dan Bayu Pamungkas, pria asli Blambangan. Mereka berjalan menembus sunyi yang ganjil menuju salah satu desa di lereng Gunung Kendeng. Semakin jauh mereka masuk ke desa, bau anyir bercampur bangkai yang tadinya samar terbawa angin mulai menusuk hidung. Tiba-tiba, Jagabaya menghentikan langkah. Ia meludah sembarangan ke tanah. Desa beginian kayak kuburan. Matanya menyipit ke arah perkampungan gelap di depan sana. Setelah itu, kembali melangkah. Golok Ciomas di punggungnya bergoyang mengikuti ayunan tubuh. Gagang kayunya yang hitam mengkilap memantulkan cahaya bulan hingga terlihat menyeramkan. Di sampingnya, Bayu Pamungkas menghisap rokok kretek dalam-dalam. Tubuhnya kurus tinggi dengan rambut gondrong bergelombang yang selalu diikat ke belakang. Wajahnya jauh lebih tenang dibandingkan Jagabaya, tapi justru ketenangan itu yang membuatnya tampak licik sekaligus berbahaya. Asapnya beda. Desis Bayu sambil mengembuskan asap rokok perlahan lewat hidung. Asap ya asap. Jangan sok mistis, decak Jagabaya tanpa menoleh. Bukan asap dapur, ujar Bayu. Dia kembali menghirup udara lebih pelan. Langkah Jagabaya terhenti seketika. Tatapannya berubah tajam mengamati sekitaran. Tak lama kemudian, mereka kembali berjalan masuk lebih dalam ke desa dan suasananya membuat tengkuk meremang. Semua rumah dan warung tertutup rapat. Seekor anjing yang berpapasan di jalan tanah seketika membalik badan dan kabur tanpa berani menggonggong. Seorang ibu yang hendak keluar rumah buru-buru menutup pintu kembali saat tanpa sengaja beradu mata dengan Jagabaya. Brak! Kayak setan aja, dengus Jagabaya sambil melirik sinis. Mungkin di sini manusia lebih seram daripada setan, sambung Bayu. Bisa jadi, sahut Jagabaya asal. Mereka terus berjalan cukup jauh sampai akhirnya berhenti di depan gardu ronda dekat pohon asem besar. Di sana ada 3 lelaki sedang duduk sambil minum kopi hitam dari gelas belimbing. Mereka sempat berbisik sebelum diam ketika melihat 2 pendatang itu mendekat. Salah satu lelaki yang paling tua refleks meremas lutut sendiri. Wajahnya pucat pasi, tubuh kurusnya gemetar. Jagabaya berbelok ke gardu. Tanpa permisi, ia duduk di bangku kayu itu hingga berderak. Cari makan di mana di desa ini?
Tanya Jagabaya. Tapi tak satu pun menjawab. Ketiga lelaki desa itu malah saling pandang. Lalu dengan wajah ketakutan memperhatikan dari ujung kaki sampai kepala pemuda bertubuh besar dan tegap dengan ikat hitam melilit kepalanya rapat. Kumis tipis dan rahangnya yang kasar membuat wajahnya seperti algojo. Sementara Bayu menyandarkan tubuh di tiang gardu sambil menikmati keadaan, tapi akhirnya ia merasa kasihan juga. Tenang saja, Pak. Kami bukan polisi. Lelaki berkumis tipis yang paling muda di antara mereka mengusap dada, lalu berkata, "Kalau kalian cuma pendatang, saya sarankan jangan lama-lama di desa ini." "Kenapa? Desa kalian dijaga jin, setan, iblis," cibir Jagabaya. Lelaki itu menelan ludah kasar sampai jakunnya naik turun, nafasnya memburu. "Bukan, desa kami cuma lagi kena sial." "Sial? Sial apa?" bentak Jagabaya. Nada suaranya membuat suasana makin mencekam. Banyak yang hilang," lirik pria muda itu sambil menduduk. Tangannya gemetar menggenggam gelas kopi. Bayu yang sejak tadi hanya menyimak akhirnya angkat bicara. "Hilang? Siapa yang hilang?" "Perempuan, kadang gadis, kadang janda," jawab pemuda itu. Jagabaya masih duduk dengan siku bertumpu di lutut. Wajahnya condong ke depan, menatap wajah mereka satu persatu dengan sorot mengintimidasi. "Di bawah siapa?" Tak ada jawaban. Ketiga lelaki desa itu justru diam. Wajah mereka pucat, keringat dingin mulai bercucuran. "Mulut kalian dijahit atau kalian sudah disumpal duit sama bajingan itu?" sentak Jagabaya kehilangan kesabaran. Lelaki muda tadi buru-buru melihat ke kanan dan ke kiri, takut ada yang menguping. Setelah memastikan sekitar aman, dia mendekat. "Jangan keras-keras ngomongin Kisabrang." "Dukun itu," tebak Bayu. Lelaki tua yang duduk paling ujung cepat meluruskan. "Bukan dukun, beliau orang pintar." "Orang pintar? Kalau pintar kenapa kampung kalian jadi bau bangkai seperti ini, ha?" olok Jagabaya sambil menepuk-nepuk paha sendiri. Tak satu pun berani bersuara, semua menunduk. Lalu tiba-tiba, "Brak!" Suara pintu dibanting keras dari kejauhan, membuat suasana makin tegang. Semua refleks menoleh ke sumber suara. Dari arah gelap terlihat seorang perempuan tua berlari sempoyongan sambil menangis histeris. Rambutnya aut-autan, bajunya compang-camping tanpa alas kaki. Lastri hilang!" Pekiknya menggema kesunyian malam. Begitu sampai di depan gardu, perempuan itu jatuh berlutut, nafasnya putus-putus, tangannya memukul tanah sambil meraung. "Tolong, anakku hilang!" Tiga lelaki desa itu buru-buru mendekat, tapi setelah sampai, mereka malah saling pandang. Akhirnya, lelaki muda tadi memberanikan diri bertanya, "Sejak kapan, Bo?" "Sudah 3 malam," raung perempuan itu sambil menangis. "Dia pamit mau berobat ke Padepokan Kisabrang." Jagabaya berdiri dari duduknya. Ia mendesis, "Oh, jadi begini cara mainnya." Sementara Bayu membuang puntung rokok ke tanah, lalu menginjaknya perlahan. Dia menoleh. "Mau langsung Padepokan?" "Belum," jawab Jagabaya. "Terus mau kemana?" Tatapan Jagabaya mengarah lurus ke ujung desa, ke sebuah bangunan kecil yang berdiri sendirian dalam gelap. "Ada bau bangkai dari sana," ujar Jagabaya. Hidungnya kembang kempis membaca arah angin tanpa buang waktu ia melangkah. Sementara Bayu lebih dulu menyambar senter yang tergeletak di lantai gardu, lalu berlari kecil menyusul. Tujuan mereka jelas, menuju langgar di ujung desa. Bangunan kecil itu tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan. Rumput liar tumbuh setinggi lutut sampai menutupi sebagian jalan masuk. Dinding kayunya sudah lapuk, gentengnya banyak yang runtuh, menegaskan kalau tempat itu sudah lama tak berfungsi. Ya, memang
Sudah bertahun-tahun tak boleh ada suara azan, tak ada lagi anak kecil boleh mengaji. Langkah Jagabaya dan Bayu berhenti tepat di depan pintu kayu. Ada darah, ujar Bayu sambil menyorot ke bawah. Tanpa banyak omong, Jagabaya mengangkat kaki lalu brak, mendorong pintu itu keras. Cahaya bulan ikut menerobos masuk ke dalam ruangan gelap, dan seketika bau busuk menghantam. Di pojok langgar terlihat sesajen, ada nasi yang sudah basi dalam pincuk daun pisang, kepala ayam mentah, dan bunga layu yang sudah menghitam. Masih banyak lainnya, ratusan lalat hijau mengerubungi tumpukan itu. Busuk banget, kayak kandang mayat, gerutu Bayu sambil menutup hidung. Mereka masuk perlahan, setapak demi setapak. Tatapan keduanya menyapu setiap sudut ruangan, penuh kewaspadaan. Jagabaya lalu berjongkok, tangannya menyentuh lantai kayu. Dia mengusap perlahan di ibu jarinya. Masih baru, belum lama kering. Sementara Bayu mengitari ruangan sambil menyeter dinding. Sementara tatapan Jagabaya yang sejak tadi berkeliling akhirnya berhenti ke arah dinding kiblat. Di sana ada tulisan aksara Jawa kuno. Ada bekas telapak tangan berdarah menempel berantakan di sepanjang tembok. Jagabaya melirik Bayu. Bisa baca? Bayu mendekat. Matanya bergerak mengikuti tulisan itu satu persatu. Kesimpulannya, ritual pengusiran roh, lapor Bayu. Otak orang kampung gampang banget dibodohi beginian, dengus Jagabaya sambil berdiri. Pakai tulisan setan sedikit langsung dianggap sakti. Bayu memasukkan satu tangan ke saku celana. Kalau orang sudah ketakutan, setan paling gampang dijual. Tiba-tiba saja, krak! Suara kayu patah terdengar dari bawah lantai mimbar khutbah. Keduanya menoleh bersamaan. Sorot mata Jagabaya berubah buas. Sret! Golok Ciomas tercabut dari sarungnya. Di saat bersamaan, Bayu refleks meraih gagang keris kecil di pinggangnya. Ruangan mendadak sunyi, lalu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Suara itu dari bawah, disusul tangisan perempuan yang terdengar lemah. Tolong saya. Jagabaya berjalan pelan mendekati mimbar. Tatapannya seperti pembunuh yang siap menyembelih siapa saja. Sementara Bayu berjongkok, menempelkan telinga ke lantai kayu. Brak! Jagabaya menghantam lantai mimbar dengan tendangan keras, jebol seketika. Bau busuk menyembur keluar sampai menusuk tenggorokan. Bayu spontan mundur sambil menutup hidung. Asu, busuk banget. Tanpa ragu, Jagabaya melompat turun ke lubang gelap itu. Tubuh besarnya mendarat keras di ruang bawah tanah sempit itu. Bayu menyusul, sigap menyalakan senter menyapu seluruh ruangan. Dan di pojok sana, seorang gadis muda dirantai seperti binatang. Lastri, kondisinya mengenaskan. Bajunya compang-camping, rambutnya berantakan. Kedua tangan dan kakinya dirantai ke tiang kayu. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh goresan sajam. Begitu melihat dua lelaki itu, tubuh Lastri gemetar hebat. Matanya membelalak, memohon sambil menangis. Tolong jangan bawa saya lagi. Jagabaya mendekat. Tanpa banyak bicara, ia mencengkram rantai besi yang mengikat tubuh gadis itu. Krak! Sekali tarik, rantai putus begitu saja. Lastri tersentak melihat kekuatan mengerikan itu. Lalu Jagabaya berjongkok, tatapannya tajam. Siapa yang mengurung kamu di sini? Lastri menangis terseduh-seduh sampai baunya naik turun. Anak buah Ki Sabrang. Wajah Jagabaya menoleh ke samping. Dukun palsu. Sementara Bayu masih memeriksa, senternya bergerak menyapu, lalu tatapannya berhenti. Di sana ada sebuah karung besar tergeletak, dan dari sanalah bau busuk menyengat berasal. Bayu mendekat perlahan. Wajahnya makin tegang saat satu tangannya mulai menarik tali rafia yang mengikat karung itu.
Begitu ikatan terbuka, bau bangkai meledak memenuhi ruangan. Isi karung itu adalah tubuh seorang perempuan yang sudah membusuk. Kulitnya mengelupas, wajahnya bengkak kebiruan, belatung bergerak keluar masuk. Dari sela-sela daging busuk itu, kedua tangan dan kakinya terikat. Yang paling mengerikan, mulut mayat itu dijahit memakai benang layangan hitam. Lasri spontan menjerit ketakutan sambil menutup mulut sendiri. Saya nggak mau kayak gitu, tolong. Mereka bukan cuma nipu orang, mereka jagal manusia. Geram Bayu, Jagabaya tidak bereaksi. Urat di leher dan pelipisnya mulai menonjol. Tangannya menggenggam golok Ciomas begitu kuat. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki ramai terdengar di atas lantai langgar, kasar seperti gerombolan preman mabuk. Cek ke bawah, kalau ada penyusup langsung sembelih. Akhirnya datang juga, bisik Bayu sambil menoleh. Baru juga datang, udah ada yang pengen mati nih, tanggap Jagabaya, lalu mendongak ke arah lubang di atas. Sorot matanya berubah liar, seperti binatang pemburu. Di atas, suara langkah makin gaduh, lantai kayu berderak-derak. Cepat cari, Kisabrang bilang ada penyusup. Kalau perempuan itu lepas, kita semua habis. Bentakan demi bentakan terdengar dengan jelas. Bayu mengecilkan cahaya senter hingga ruang bawah tanah itu berubah remang. Lasri menggigil ketakutan di sudut ruangan. Dia tahu dua lelaki di depannya bukan orang jahat. Jagabaya berdiri tepat di bawah lubang lantai, tubuh besarnya seperti batu hitam yang siap meledak. Bayu melirik sekilas. Jangan langsung ngamuk. Jagabaya tidak merespon. Di atas terdengar suara kayu digeser kasar. Lalu sebuah wajah muncul dari lubang lantai mimbar. Lelaki gondrong itu langsung membelalak saat melihat Jagabaya berdiri tepat di bawahnya seperti iblis. Puh! Tinju Jagabaya menghantam wajahnya dari bawah dengan brutal. Krak! Suara tulang hidung patah terdengar jelas. Tubuh lelaki itu terbental ke belakang, lalu memuntahkan cairan merah. Detik berikutnya, brak! Jagabaya melompat naik menembus lubang lantai. Kayu mimbar pecah berantakan saat tubuh besarnya menghantam permukaan. Tiga lelaki bersenjata golok spontan mundur kaget. Siap, ucapan mereka terputus. Jagabaya sudah menerjang lebih dulu seperti banteng liar. Buh! Siku kanan menghantam dada salah satu lelaki itu sampai tubuhnya terlempar menghantam tiang. Lelaki itu jatuh berlutut, wajahnya tertunduk, muntah cairan segar, lalu ambruk tak bergerak. Dua lainnya langsung menyerang bersamaan. Golok mereka menyambar ganas ke arah leher Jagabaya. Cerang! Begitu menghantam kulit, golok itu justru mental seperti membacok besi. Ilmu kebal, pekik kedua lelaki itu bersamaan. Matanya melotot ketakutan. Jagabaya menyeringai lebar. Giliran aku sekarang. Brak! Kepala salah satu lelaki itu dihantam jidat Jagabaya. Benturannya keras seperti dua batu dipukul bersamaan. Gigi lelaki itu copot berhamburan bersama cairan merah, membuat tubuhnya limbung sebelum akhirnya roboh menabrak dinding langgar, tak bergerak lagi. Melihat keadaan berubah kacau, satu lelaki lain yang tersisa panik. Dia berusaha kabur ke pintu belakang, namun seret! Bayu muncul seperti bayangan hitam. Selendang merah yang tadi melilit pinggangnya meluncur cepat membelit leher lelaki itu. Tarikannya begitu kuat sampai tubuh lelaki itu terjengkang ke lantai. Dia megap-megap sambil mencakar selendang di lehernya. Tapi Bayu menarik lilithan itu makin erat, lalu membungkuk hingga wajah mereka nyaris sejajar. Kisabrang jual perempuan kemana? Saya nggak tahu. Lelaki itu sebelah tangannya terangkat ke atas. Sumpah. Krak! Bayu mematahkan satu jari tangannya, membuat jerit kesakitan memekakkan telinga. Aku ulangi sekali lagi.
Perempuan desa itu dibawa kemana? Tekan Bayu, tubuh lelaki itu gemetar hebat sampai air seni merembas membasahi celananya sendiri. Dia menjawab sambil menangis, "Ke kota, dibawa pakai truk malam." Jaga Bayu mendekat, dia langsung membentak, "Berapa banyak perempuan yang sudah dijual?" "Saya cuma disuruh jaga, demi Tuhan saya cuma disuruh jaga." Lak lelaki itu, bung! Tendangan Jaga Baya menghantam dadanya. Tubuh lelaki itu terpental keras menabrak jendela langgar. Kayu jendela pecah beramburan saat terlempar keluar sebelum akhirnya jatuh menghantam tanah di luar. Gedebuk. Suara benturan itu terdengar keras di tengah malam. Namun setelah itu tak ada erangan, tak ada teriakan. Bayu melirik santai ke arah luar. Modar. Jaga Baya meludah ke lantai. Belum, sebentar lagi paling. Bayu mengulas senyum lega, lalu sama-sama kembali turun ke ruang bawah. Lastri masih duduk gemetar di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Bayu lekas membantu gadis itu berdiri. "Sudah aman, ayo kita antar pulang." Malam itu juga mereka mengantar Lastri sampai ke rumahnya. Begitu pintu dibuka, perempuan tua yang tadi menangis di gardu histeris memeluk anaknya, takut dipisahkan lagi. Sementara Jaga Baya dan Bayu cuma berdiri memandangi. Begitu memastikan keadaan aman, keduanya pergi meninggalkan rumah itu. Langit perlahan berubah pucat. Pagi mulai datang. Jaga Baya kini duduk di sebuah warung kopi kecil dekat perempatan desa. Secangkir kopi hitam pekat mengepul di depannya. Sementara Bayu entah menghilang kemana sejak perjalanan tadi. Suasana warung terasa aneh. Semua lelaki yang duduk di sana memilih diam. Bahkan pemilik warung, lelaki tua bertubuh kurus itu, gelisah sejak Jaga Baya datang. Berkali-kali ia melirik golok Ciomas di punggung pemuda Banten itu. Akhirnya lelaki tua itu memberanikan diri bicara. "Kalian cari penyakit di desa ini." Jaga Baya yang sedang menyeruput kopi menanggapinya santai. "Saya juga penyakitnya." "Ki Sabrang bukan orang sembarangan," ucap lelaki tua itu lagi. Dukun palsu malah dibela, dengus Jaga Baya sambil meletakkan gelas kopinya kasar. "Jangan salah, dia itu bisa ngobatin santet," bela lelaki tua itu. Tiap kampung goblok memang selalu ada orang kayak gitu, olok Jaga Baya. Suasana warung mendadak tegang karena tersinggung. "Jaga mulutmu," bentak lelaki tua itu. Brak! Jaga Baya menghantam meja keras sampai semua gelas kopi meloncat. Tatapannya menyapu seluruh isi warung satu persatu, lalu bicara penuh tekanan. "Ada perempuan hilang tiap minggu, tapi kalian masih menyebut bangsat itu orang pintar. Di mana otak kalian?" Tak ada yang berani menjawab, semua menunduk diam. Pemilik warung itu bahkan tak sanggup membuka mulut lagi. Lalu seorang anak kecil lewat di depan warung sambil memikul kayu bakar. Tubuh kurusnya sampai membungkuk karena beban berat. Di belakangnya berjalan seorang lelaki besar penuh tato dan wajah sangar. Anak kecil itu refleks menoleh. Plak! Tamparan keras menghantam kepala. Tubuh kecil itu tersungkur ke tanah. Kayu bakarnya beramburan. "Lama banget jalannya," bentak lelaki bertato itu. "Ampun Pak," ucap anak kecil itu sambil merangkak mengambil kayu bakar yang beramburan. "Kalau kayu mau kurang, sekalian saja aku bakar kamu hidup-hidup," ancam lelaki bertato itu sambil menendang potongan kayu hingga terpental semakin jauh. Anak kecil itu makin ketakutan. Dan perlakuan kasar berikutnya membuat Jaga Baya berdiri dari bangkunya. Sementara Bayu belum juga kembali, dan itu pertanda buruk karena kalau Jaga Baya marah seorang diri, biasanya pasti ada yang mati. Centeng bertato itu melirik ke arah Jaga Baya, lalu dengan tatapan sinis dia membentak, "Apa lihat-lihat? Mau dicolok matamu?" Jaga Baya berjalan mendekat. Begitu berdiri di depan lelaki itu, dia melirik bocah kecil tadi.
Adik kamu ini. Ah, bukan urusan kamu, bentak Centeng itu sambil membusungkan dada. Anak kecil dipukul kayak anjing. Bangga banget, cibir Jagabaya. Dia lekas membantu bocah itu berdiri. Telapaknya yang besar mengusap kepala si anak, lalu menyelipkan beberapa lembar uang ke kantong saku bajunya. Bocah kecil itu menatap Jagabaya dengan mata berkaca, lalu buru-buru kabur sambil memeluk kayu bakarnya yang tinggal tak seberapa. Pendatang mau ngajarin orang sini, sok jagoan, mau cari mati, ejek Centeng bertato. Tangannya langsung mencabut golok pendek dari pinggang, tapi Jagabaya justru melangkah makin dekat sampai ujung golok itu menyentuh dadanya. Ayo tusuk, tantang Jagabaya. Centeng itu ragu. Gila, tusuk, ayo tusuk, bentak Jagabaya menatap tepat ke matanya. Lelaki bertato itu tersulut emosi. Oke, dengan raungan kasar, dia menusukkan golok itu sekuat tenaga tepat ke perut Jagabaya. Cerang! Golok itu patah dua. Suara besinya memantul keras. Mata si Centeng membelalak. Wajahnya berubah pucat seperti melihat setan. Belum sempat ia mundur, buk! Tinju Jagabaya menghantam mulutnya brutal. Giginya terbang bersama cairan segar yang menyembur. Dalam sekejap, tubuh besar lelaki itu sempoyongan. Jagabaya tak memberi ruang sedikit pun. Tangannya mencengkeram batang leher si Centeng. Lalu, tubuh lelaki bertato itu terangkat cukup tinggi hanya dengan satu tangan Jagabaya. Orang-orang di warung berdiri ketakutan. Mata mereka membelalak. Beberapa memilih lali tebit birit. Kebal, sakti mandraguna, decak mereka yang masih tertinggal. Centeng itu meronta, mulutnya megap-megap, kakinya menendang-nendang udara. Wajah Jagabaya mendongak dan bertanya, perempuan-perempuan itu disimpan di mana? Aku nggak tahu, jawab lelaki itu. Gedebuk. Jagabaya membanting tubuhnya ke tanah. Benturannya begitu keras. Lelaki itu menjerit sambil memegangi tangan yang patah akibat jatuh dengan posisi fatal. Jagabaya kembali mendekat. Bayangannya menutupi tubuh si Centeng yang kini seperti tikus. Aku tanya terakhir, di mana gudang kalian? Gertak Jagabaya. Centeng itu batuk cairan segar sebelum akhirnya mendongak. Gudang kapur, belakang padepokan. Ya, jawaban yang bagus. Suara itu tiba-tiba muncul dari belakang. Semua kepala langsung menoleh. Bayu berdiri santai di dekat dinding warung sambil menghisap rokok. Jagabaya melirik kesal. Dari mana saja? Dari kandang manusia, jawab Bayu. Dia berjalan mendekat, berhenti di samping Jagabaya, lalu mengembuskan asap rokok pelan. Dia punya jaringan trafficking, tebak Jagabaya sambil menyipitkan mata. Bayu mengangguk, sorot matanya berubah tajam. Ada mobil bak terbuka keluar masuk tiap malam. Perempuan desa dibawa kayak ternak. Oke, tanggap Jagabaya singkat. Oke apa? Malam nanti, aku ingin di desa ini ada yang dikubur lagi, ungkap Jagabaya. Bayu hanya menaikkan kedua belah bahu. Kabut turun makin tebal saat malam kembali menelan, bertepatan dengan Jagabaya dan Bayu berjalan menyusuri jalan tanah sempit di antara kebun bambu. Di depan sana berdiri gudang kapur berukuran besar, tak ada penjaganya. Bayu berjongkok, ia memeriksa tanah sambil menyorot bekas roda memakai senter, ada bekas ban truk dan masih baru. Sementara Jagabaya menatap pintu gudang yang tertutup rapat. Tanpa bicara ia langsung maju. Brak! Tendangannya menghancurkan pintu kayu gudang sampai terlepas dari engsel. Dan seketika suara tangisan lirih terdengar dari dalam. Jagabaya melangkah cepat mengikuti sumber suara. Di belakang tumpukan karung kapur, 3 perempuan muda duduk terikat dengan mulut tersumpal. Begitu melihat ada orang masuk, mata mereka membelalak penuh harapan. Bayu buru-buru menyusul sigap, membuka ikatan mereka satu persatu. Tenang, kalian aman. Salah satu perempuan menangis histeris sambil memegangi tangan Bayu erat.
Mereka mau jual kami. Tolong, Pak. Siapa saja yang terlibat? Tanya Bayu cepat. Orang Padepokan, kepala dusun juga, jawab perempuan lainnya. Bangsat, geram Jagabaya. Tiba-tiba suara katrol bergerak dari sudut gudang. Bayu menoleh tajam. Di sudut paling gelap terlihat sebuah sumur tertutup papan kayu, dan dari situlah bau busuk paling menyengat itu berasal. Jagabaya lebih dulu mendekat. Papan penutup sumur itu penuh cairan merah yang sudah mengering. Bayu melirik sekilas. Buka. Tangan Jagabaya mencengkram papan itu, lalu menariknya sekali entak. Brak! Penutup sumur terlempar jauh. Bau bangkai meledak memenuhi gudang. 3 perempuan tadi spontan muntah. Bayu lekas menyorot senter ke bawah, dan terlihat tubuh manusia bertumpuk di dasar sumur. Sebagian tinggal tulang, sebagian masih terlihat utuh. Bayu menghitung cepat. Lebih dari 20. Jagabaya memejam sesaat. Urat di lehernya menonjol keras. Ilmu debus hitam dalam tubuhnya perlahan bangkit mengikuti amarahnya yang meluap. Dan Bayu sadar perubahan itu. Jangan lepas kendali dulu. Desis ya. Jagabaya membuka mata perlahan. Sorotnya berubah mengerikan. Akan kucabut kepala Ki Sabrang. Belum sempat Bayu melarang. Hei! Bentakan keras terdengar dari luar gudang. Disusul suara langkah ramai mendekat. Bayu menoleh kasar. Cepat juga. Bagus. Sambar Jagabaya. Detik berikutnya, pintu gudang dipenuhi belasan lelaki. Mereka bersenjata pentungan kayu dan golok. Beberapa memakai seragam hansip, sebagian lagi centeng padepokan. Di belakang mereka berdiri kepala dusun, bertubuh gemuk dengan kumis tipis dan mata yang licik. Nah, ini dia biang keributannya, bentak kepala dusun sambil menunjuk. Salah satu hansip maju sambil mengangkat senapan rakitan. Kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Lucu juga, ejek Jagabaya. Kepala dusun itu membentak lagi. Mereka pembunuh, tangkap. Kami pembunuh. Terus mayat dalam sumur itu apa? Sambar Bayu. Kalimat itu membuat wajah kepala dusun berubah tegang. Beberapa hansip mulai saling pandang. Kepala dusun buru-buru berteriak. Fitnah, jangan percaya. Jagabaya melangkah maju. Brak! Satu tendangannya menghantam karung kapur sampai pecah beramburan. Perempuan dijual. Mayat dibuang seperti bangkai. Masih mau membela dukun busuk itu, bentak Jagabaya. Suaranya menggema. Keributan itu menarik warga desa. Satu persatu berdatangan. Mereka masuk ke dalam gudang. Dan saat cahaya senter Bayu kembali diarahkan ke dalam sumur, jerit histeris langsung pecah. Itu anakku, ya Tuhan, itu istriku. Tangis perempuan dan laki-laki mengguncang. Tak kuasa melihat tumpukan mayat di dasar sumur, kepala dusun mulai panik. Hei, jangan dengarkan mereka. Tiba-tiba saja, dar! Ledakan senapan rakitan memecah malam. Peluru menghantam dada Jagabaya. Warga berhambur ketakutan. Namun, tubuh lelaki Banten itu hanya bergeser setengah langkah. Cering! Butiran besi jatuh ke tanah. Hansip yang menembak langsung pucat pasi. Tidak mungkin. Jagabaya menatap dadanya sebentar, lalu perlahan mengangkat wajah. Sorot matanya berubah liar. Dan sekarang aku tersinggung. Detik berikutnya, tubuh Jagabaya melesat menghantam si penembak. Tinju kanannya menghajar wajah lelaki itu brutal sampai terpental menabrak dinding gudang dan jebol. Keributan pecah seketika. Hansip panik. Centeng padepokan menyerang bersamaan. Bayu bergerak lebih cepat. Tubuhnya melesat seperti bayangan hitam. Satu centeng muntah cairan merah. Setelah pukulan Bayu menghantam ulu hatinya, brak! Yang lain dihajar tendangan lutut sampai terlempar ke tumpukan karung kapur. Sementara Jagabaya lebih brutal. Satu pentungan kayu direbut lalu dipatahkan begitu saja. Prak! Pemiliknya dihantam balik sampai giginya copot beramburan. Suasana gudang berubah kacau. Dan di tengah kekacauan itu,
Pak Lurah dan kepala dusun kabur terbirit-birit keluar gudang sambil menyingkirkan warga yang menghalangi jalan. Sampai akhirnya, "Panggil Ki Sabrang, cepat!" teriak para centeng yang merasa kalah dan akhirnya menyusul lari terbirit-birit. Sementara para warga mulai sadar siapa sebenarnya Ki Sabrang. Sementara itu, Jagabaya dan Bayu memilih segera meninggalkan gudang kapur. Mereka berjalan menuju rumah tempat menumpang sejak awal datang. Rumah pemburiat itu milik duda tua bernama Pak Legimin. Begitu keduanya masuk, Pak Legimin langsung menyambut. "Kalian itu bikin perang satu desa." "Perang itu sudah ada sebelum kami datang," tanggap Jagabaya. Dia duduk di lantai sambil membersihkan darah di golok Ciomas memakai kain lusuh. Sementara Bayu bersandar di dinding dekat jendela, matanya memandang keluar tanpa berkedip. Lalu, mereka datang. Jagabaya langsung mengangkat kepala. Dari luar terdengar langkah kaki ramai, kasar, berat, disusul bau minyak tanah yang menusuk. Sontak wajah Pak Legimin pucat pasi. Celaka! Belum sempat siapapun bergerak, suara teriakan keras menggema dari luar rumah. "Bakar!" Api langsung menyambar dinding bambu rumah itu. Pak Legimin menjerit panik. "Rumahku!" Api menjalar cepat. Jagabaya berdiri sementara Bayu mencabut keris dari pinggangnya. Mereka berjalan keluar menembus kepulan asap. Dan di luar, belasan lelaki sudah mengepung rumah sambil membawa obor, golok, dan celurit. Di tengah mereka berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Tubuhnya kurus tinggi, rambutnya panjang acak-acakan, kalung tengkorak kepala kecil menggantung di lehernya. Ki Sabrang ireng. Akhirnya ia muncul. Api berkobar hebat di belakang Jagabaya dan Bayu. Sementara warga hanya menonton dari kejauhan, tak ada yang berani mendekat. Ki Sabrang tersenyum tipis. "Pendatang dari Banten," cibirnya. Tatapannya bergeser ke Bayu. "Dan anjing belambangan. Mulutmu pekuburan asu," sambar Bayu. Senyum Ki Sabrang memudar seketika. Sementara Jagabaya menurunkan Pak Legimin yang pingsan perlahan ke tanah, lalu melangkah maju satu langkah. "Kau jual perempuan? Kau buang mayat ke sumur?" tanya Jagabaya. "Orang miskin memang diciptakan untuk dikorbankan," sengat Ki Sabrang. Urat di leher Jagabaya langsung menonjol. Ia berjalan maju perlahan sambil bicara. "Ada anak kecil kehilangan emak. Ada perempuan diperkaos selalu dijual. Dan kamu masih bisa tertawa?" Tak mau mendengar ocehan itu, Ki Sabrang mengangkat tangan. "Bunuh!" Sontak belasan centeng menyerbu bersamaan. Golok berkelebat dari segala arah, tapi Jagabaya tak mundur sedikit pun. Tendangannya menghantam dada salah satu centeng sampai tubuh lelaki itu mental membelah pagar. Bayu bergerak lebih cepat lagi, tubuhnya melesat seperti bayangan. Seret! Keris kecil menggores pahlawan. Lelaki itu jatuh, muntah darah hitam, lalu tak bergerak karena darahnya membeku oleh racun. Di saat bersamaan, Jagabaya merampas golok milik lawannya, lalu menghajar balik. Cas! Bahu centeng itu robek sampai tulangnya terlihat. Jerit kesakitan berikutnya pecah. Sementara api yang membakar rumah Pak Legimin terus berkobar di belakang mereka. Ki Sabrang tetap berdiri tenang, bibirnya komat kamit membaca mantra. Bayu yang sedang bertarung tiba-tiba berhenti. "Jagabaya!" "Ya!" saut Jagabaya di tengah mengajar lawan. "Ada yang dibangunkan." Bersamaan dengan itu, tanah halaman mulai retak. Pak Legimin bergerak pelan. Ada sesuatu merangkak dari bawah. Suara aneh mulai terdengar dari dalam tanah. Lalu sebuah tangan hitam muncul dari tanah, disusul tangan lain dan satu lagi, lalu lainnya. Makhluk-makhluk kurus penuh lumpur mulai merangkak keluar sambil tertawa cekikikan. Matanya putih seluruhnya, mulutnya penuh cairan hitam. Pak Legimin yang baru saja sadar langsung menjerit ketakutan. "Setan!" Ki Sabrang tertawa puas. "Roh pemakan manusia.
Dalam sekejap, makhluk-makhluk itu menerjang Palegimin. Kuku hitamnya merobek pipi sampai dagingnya terbuka. Duda tua itu sampai tak sempat mengadu, ia ambruk tak bergerak. Jagebaya menggeram marah. Ilmu bangsat! Dua makhluk langsung menyerangnya bersamaan. Buk! Satu kepalanya pecah dihantam pukulan Jagebaya, yang satu lagi menggigit lengannya. Krak! Giginya justru patah. Makhluk itu menjerit, lalu jatuh menjadi kepulan asap hitam. Jagebaya langsung mencengkram yang lainnya, membantingnya ke tanah. Tubuh-tubuh makhluk itu hancur. Memanfaatkan situasi, Bayu berlari menerjang ke arah Kisabrang. Kita habisi dalangnya. Namun, angin hitam menyambar dari telapak tangan Kisabrang. Bayu melompat menghindar, tapi hawa hitam itu tetap menyentuh pundaknya. Dan seketika ia terhuyung, nafasnya berat. Jagabaya langsung menoleh. Bayu! Itu racun Sukma, kelakar Kisabrang jumawa. Bayu jatuh berlutut sambil batuk cairan hitam. Melihat itu, aura Jagebaya berubah liar. Tenaga panas meledak dari tubuhnya. Api di sekitar rumah bergoyang keras. Beberapa centeng yang masih hidup langsung mundur ngeri. Debus, ucap mereka tak percaya. Dalam sekejap, Jagebaya menerjang seperti banteng. Buk! Satu wajah hancur kena pukulannya. Leher centeng lain dipatahkan begitu saja. Golok dan celurit menghantam tubuhnya bertubi-tubi. Celang, celang, celang! Tak satu pun mampu melukai kulitnya. Kisabrang mulai kehilangan senyum congkak saat Jagebaya berjalan mendekat pelan. Sekarang, giliran kepala lo yang akan aku cabut. Kisabrang menusukkan tongkat hitam ke tanah. Dar! Ledakan asap hitam membumbung tinggi. Dan saat asap menghilang, Kisabrang lenyap. Yang tersisa hanya suara tawanya dari kejauhan. Kalian bakal mati sebelum bulan habis. Setelahnya, suasana mendadak sunyi. Hanya suara api dan rangan korban terluka. Jagebaya buru-buru menghampiri Bayu. Tubuh lelaki belambangan itu mulai dingin. Urat hitam menjalar dari pundak ke lehernya. Jagebaya mengguncang baunya kasar. Jangan mati sekarang. Bayu menyeringai lemah sambil batuk darah hitam. Tenang, mukamu jelek banget kalau lagi khawatir. Jagebaya menecak. Masih bisa ngoceh, berarti belum mampus. Bayu tertawa kecil lalu batuk. Cairan hitam menetes dari sudut bibirnya. Jagebaya memandang cairan itu sebentar. Ada cara nyabut racunnya. Bayu diam beberapa detik. Ada. Apa? Tapi aku nggak suka pakai cara itu. Aku juga tidak suka mendengar orang muter-muter. Kalau bisa nyelamatin, pakai. Tekan Jagebaya. Efek yang gak enak. Peduli setan. Bayu menatapnya lama lalu terkekeh. Kadang aku lupa kamu lebih sinting dari aku. Bacot. Omel Jagebaya mengawal langkah Bayu yang sempoyongan. Malam itu juga mereka pindah ke gubuk kosong dekat kebun tebu. Begitu mereka tiba, hujan turun deras. Di dalam gubuk gelap itu, Bayu duduk bersila, sementara Jagebaya berjaga berdiri dekat pintu sambil menggenggam golok ciomas. Bayu membuka kain baju. Di dada kirinya terlihat raja hitam berbentuk akar pohon menjalar sampai ke bahu. Jagebaya menoleh menyipitkan mata. Raja apaan itu? Warisan, jawab Bayu singkat. Jijik banget lihatnya. Jangan dilihat makanya. Setelah Bayu menusukkan ujung keris kecilnya ke telapak tangan sendiri, ces! Cairan menetes ke lantai lalu ia mulai membaca mantra. Tak lama kemudian, kabut hitam mulai bergerak di kebun tebu. Bayu membuka mata perlahan, pupilnya berubah hitam pekat. Jangan ganggu dulu sebelum selesai. Jagebaya menengus. Cepetan. Namun, belum lama ritual itu berjalan. Terdengar langkah kaki ramai mendekat. Belasan centeng Kisabrang datang menyerbu sambil membawa obor dan parang. Tapi, belum sempat mereka menyerang, angin hitam mendadak berputar liar. Panas! Salah satu centeng muntah tak bergerak lagi. Yang lain panik ketakutan. Ilmu setan, jerit mereka. Jagebaya menyeringai dingin. Lucu. Datang-datang langsung bundir. Setelah itu dia menoleh ke arah Bayu. Licik lu.
Begitu ia menoleh balik, satu centeng sudah menyerangnya. Swing! Golok menyambar kepala Jagabaya, namun cerak! Jagabaya menangkap tangannya lalu mematahkan begitu saja. Tubuh lelaki itu dihantam sampai terlempar ke kebun tebu. Pertarungan tak imbang itu kembali pecah sampai akhirnya dar! Ledakan keras berasal dari ujung kebun. Api membumbung tinggi, dan dari sana muncul Ki Sabrang bersama 3 sosok berjubah hitam. Bau busuk langsung menyebar. Begitu di depan gubuk, Ki Sabrang tertawa marah. Kalian pikir bisa menang? Kita nggak mau menang. Kita cuma mau bikin kamu menderita, pancing Jagabaya sambil memutar golok ciomasnya. Pertarungan pun kembali pecah. 3 mayat hidup itu menerjang bersamaan. Jagabaya menghancurkan satu kepalanya sampai pecah. Bayu yang muncul di ambang pintu mengangkat 2 jarinya. Angin panas menghantam tubuh makhluk lain sampai mengering. Melihat itu, Ki Sabrang panik. Dia melempar bubuk hitam ke tanah. Biar! Asap tebal memenuhi kembali kebun. Saat asap menghilang, Ki Sabrang kabur lagi. Sial, umpat Jagabaya. Bayu segera turun. Begitu berdiri di samping Jagabaya, dia menatap ke arah Bukit Batu. Dia ke sana. Mana? Gua berkedok pemujaan. Tanpa membuang waktu, mereka mendaki Bukit Batu menuju gua itu. Gerimis turun membasahi jalan setapak yang mereka lalui. Begitu masuk ke dalam gua, bau amis langsung menyengat. Semakin masuk, suara tangisan perempuan makin jelas. Dan saat mereka tiba di ruang utama, rahang Jagabaya langsung mengeras. Belasan perempuan dirantai di tiang batu. Tubuh mereka penuh luka. Di tengah ruangan ada lingkaran ritual besar berlumur bercak. Sementara Ki Sabrang berdiri di atas batu hitam sambil memegang pisau panjang. Di sampingnya seorang gadis kecil menangis ketakutan. Tolong! Jagabaya mengangkat goloknya. Lepaskan! Kalian telat, sambar Ki Sabrang. Aku tidak suka mendengar ocehan yang mau mati, balas Jagabaya. Tiba-tiba Ki Sabrang menarik rambut gadis itu kasar. 1 langkah lagi lehernya putus. Jagabaya berhenti, urat di dahinya menegang. Mata Bayu menyapu sekitar. Ada 6 centeng tersisa berdiri sambil menggenggam senapan rakitan, tapi wajah mereka penuh ketakutan. Mereka sadar Ki Sabrang bukan lagi orang sakti. Kau sudah kalah, ejek Jagabaya. Kalah. Kalau aku mati, mereka ikut mati. Kelakar Ki Sabrang, pisau di tangannya menempel di leher gadis itu. Dasar banci, olok Jagabaya. Ki Sabrang terpancing. Apa? Ngumpet di balik perempuan sama anak kecil tapi masih ngaku sakti, sindir Jagabaya lagi. Wajah Ki Sabrang memerah penuh amarah. Dan detik berikutnya, dia mendorong gadis kecil itu ke depan lalu kabur ke lorong belakang. Bangsat, dia kabur lagi. Geram Bayu yang terus memperhatikan langsung mengejar. Lorong sempit itu dipenuhi nafas Ki Sabrang yang memburu sampai akhirnya seret! Bayu muncul di belakangnya seperti bayangan. Keris kecilnya langsung menempel di leher dukun tua itu. Dari awal, kau cuma tukang jual takut, bisik Bayu dingin. Ki Sabrang gemetar, matanya melotot. Tolong, lo gak pantas ditolong. Geram Jagabaya muncul. Buk! Dia menghantam perut Ki Sabrang sampai tubuh tua itu menghantam dinding batu. Ki Sabrang batuk darah dan tanpa ragu lagi, cas! Golok Ciomas menebas, cairan muncrat ke dinding goa. Tubuh Ki Sabrang roboh perlahan. Kepalanya menggelinding, matanya melotot saat tangan kekar Jagabaya menjambak rambutnya. Pagi datang. Kabut putih turun tipis di sekitar balai desa. Warga keluar rumah dengan wajah tegang setelah semalaman mengurung diri karena ketakutan mendengar jeritan dari arah bukit. Lalu, seorang warga yang akan pergi ke sawah menjerit histeris. Kepala Ki Sabrang! Orang-orang langsung berlari mendekat dan mereka melihat kepala Ki Sabrang irang tergantung di pohon asem dekat balai desa. Lidahnya menjulur, matanya membelalak.
cairan menetes ke tanah. Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Karena saat matahari mulai naik, Jagabaya Wiranata dan Bayu Pamungkas sudah berjalan meninggalkan desa itu. Mereka menyusuri jalan menuju ke tempat berikutnya. Selesai. Oh, luar biasa, keren banget kan, horror action di sini nih. Di sini bagaimana Jagabaya yang brutal dipadukan dengan Bayu Pamungkas yang kalem tapi mematikan. Waduh, dua-duanya sama-sama sakti, dua-duanya sama-sama keren dan akhirnya berhasil menumpas Ki Sabrang Ireng, dukun set dari sebuah desa yang ada di bawah kaki Gunung Kendeng. Waduh, jahat banget nih si Ki Sabrang ya kan. Dia ini sudah memanfaatkan orang-orang desa yang polos, yang mana pada akhirnya perempuan-perempuan atau gadis-gadis ataupun janda yang ada di desa itu dibawa ke kota untuk dijual. Wah, kurang ajar nih ya, kurang ajar banget. Dan alhamdulillah pada akhirnya datang Jagabaya dan juga Bayu Pamungkas untuk menumpas Ki Sabrang Ireng beserta antek-anteknya, termasuk di sini kepala dusun dan lurah atau kepala desanya di sini ikut serta juga tuh dalam kejahatan. Wah, parah ya. Semoga di tempat kita berada, di desa kita, di kampung kita aman selalu, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka seperti dalam kisah ini. Oke, mari teman-teman kita ambil hikmah baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Jenar Mangsa, terima kasih, keren pagi banget, saya suka nih kisah-kisah kayak gini. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.